ketika jalanan merenggut seorang tukang es, Abah Emon. Di antara hiruk-pikuk jalan Letnan Sayuti Kayu Agung, sosok tua yang bersahaja itu menjadi pemandangan yang akrab. Abah Emon, begitulah warga mengenalnya. Seorang penjual es sederhana yang setia menjemput rezeki di depan SMKN 1 Kayu Agung setiap hari tanpa lelah. Tapi pada sore kelabu tanggal 11 Mei 2025, langkah hidup Abah Emon terhenti. Ia bukan hanya kehilangan dagangan, tapi ia kehilangan nyawanya. Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, sebuah serangan tiba-tiba terjadi. Abah Emon yang tengah bersiap pulang ditusuk 5 kali oleh seorang pria berinisial AL usia 34 tahun. Pisau menusuk tubuh renta itu, perut kiri, kanan, tangan, dan dasar perut. Darah berceceran di aspal dan warga panik menyaksikan. Abah Emon dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Musi Medikia Cendikia Palembang. Tapi takdir berkata lain. Pagi harinya, 12 Mei 2025 pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, Abah Emon menghembuskan napas terakhir. Dalam kondisi tubuh yang penuh luka, ia pergi tanpa sempat mengucapkan kata perpisahan. Kabar duka menyebar cepat, kesedihan mendalam dirasakan keluarga, terutama sang putra Yayat Hidayatullah. Bukan hanya kehilangan seorang ayah, tapi juga harus menghadapi masalah administrasi rumah sakit dengan sisa biaya hampir 30 juta rupiah. Almarhum Abah Emon sempat tertahan tidak diizinkan untuk dibawa pulang sebelum menyelesaikan administrasi. Namun di tengah kepedihan, uluran tangan datang dari Dr. Ocha SPOG, Direktur RSUD Kayu Agung, hadir sebagai sosok yang peduli. Beliau menjamin jenazah bisa dipulangkan ke Kuningan, kampung halaman Abah Emon, sambil menunda penyelesaian administrasi. Sebuah kemanusiaan yang menyentuh hati kita semua. Telepon ke manajemen di Palembang, LMC, tapi mereka kan tentunya mereka ada prosedur. Betul. Kita sudah ngomong Rumah Sakit Kayu Agung menjamin 30 berarti ya, 30 juta. Sisa. Dari itu maksudnya kayak kan selagi keluarga mengumpulkan duitnya, betul. Kita jaminkan 6 rumah sakit dulu. Tapi mereka ada prosedur lagi, mereka rapat dulu sebentar, kayaknya baru. Mereka rapat dulu. Iya, keluarga pengen yang terbaik. Iya itu Pak. Kan harusnya dokter, memang harus dokter digestif yang bukan dokter pada umum biasa, karena masih banyak organ yang penuh di dalam. Rumah sakit atau kamu pribadi juga dijaminkan. Ya mudah-mudahan aja kan belakangan tuh duitnya kalau pasti mereka kasih tempo. Kita lagi koordinasi selanjutnya. Siap. Secara kami secara pribadi maupun penjelasan mereka itu menyampaikan ke kita dari Abah Emon ya. Semoga beliau yang penuh dosanya. Amin. Dan keluarga. Ikatan Baraya Sunda tempat Abah Emon bernaung juga angkat bicara. Ketua IBS Agus Susanto menyampaikan keprihatinan mendalam. Abah Emon bukan orang yang pernah punya masalah. Ia hanya seorang pedagang es, orang baik yang menjadi korban kekerasan tanpa alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga IBS, aku selaku Ketua IBS ikut prihatin dengan kejadian ini. Saudara kita, dulur kita, kakek kita kena tujah sama orang yang tidak dikenal. Syukur alhamdulillah pelaku sudah diangkat, pelaku sudah ditangkap. Jadi kami kepada warga IBS yang merasa dirinya warga IBS, tolong doakan Abah Emon. Semoga Abah Emon cepat pulih kembali, diberi kekuatan, diberikan kesehatan yang setimpal. Dan kepada pelaku tolong ditindak sepantas-pantasnya. Mungkin itu aja pengumuman buat dari saya. Kira-kira mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemakaman Abah Emon bukan sekedar perpisahan seorang ayah, kakek, atau penjual es. Ia adalah simbol dari maraknya kekerasan jalanan yang meresahkan. Simbol tentang bagaimana nyawa manusia begitu mudah direnggut, bahkan saat mereka tak menyinggung siapapun. Kini pelaku telah diamankan, tapi pertanyaan belum sepenuhnya terjawab. Mengapa? Apa yang mendorong kebrutalan ini? Dan sampai kapan orang-orang kecil seperti Abah Emon harus menjadi korban? Tempat biasa ia mangkal kini kosong. Tak ada lagi suara es dingin, segar. Hanya kenangan yang tertinggal dan doa yang mengiringi. Selamat jalan Abah Emon, semoga damai di sisinya. Keadilan akan datang dan doa kami akan selalu menyertaimu. Karena di balik satu gelas es yang ia jual, tersimpan peluh perjuangan dan cinta yang kini telah membeku untuk selamanya. Saya Yayan Hidayatullah, putra ketiga Bapak Kasman atau Mang Emon, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dari tingkat RT RW, aparatur pemerintahan desa, sampai ke tingkat daerah, wabil khusus Bapak Bupati, Kapolres, terus Direktur Utama Rumah Sakit Umum Kayu Agung yang telah membantu proses pemulangan jenazah dari Palembang ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Semoga kebaikan para relawan, para pembantu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi, kami dari keluarga hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila bapak saya, bapak kami ada kesalahan baik secara material ataupun materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.